suatu sistem mengalami perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain, berarti sistem tersebut berada dalam proses. Nah, dalam proses reversible, kita dapat kembali ke keadaan awal tanpa mengalami perubahan pada sistem, yakni dapat kembali ke keadaan awal secara sempurna, sedangkan irreversible tidak dapat kembali ke keadaan secara sempurna. Jadi, secara singkatnya, proses reversible membolehkan kita untuk bolak-balik dari dua keadaan berbeda tanpa perubahan, sedangkan irreversible selalu mengalami perubahan. Nah, proses reversible disebut juga proses ideal, karena harus dilakukan pada keadaan adiabatis, yakni tidak ada interaksi antara lingkungan dan sistem. Ada dua syarat penting agar terjadinya reversible, yakni yang pertama, terjadi pada waktu yang sangat singkat dari titik setimbang satu ke titik setimbang lain. Dan yang kedua, keadaan awal dan keadaan akhir harus setimbang satu sama lain. Sedangkan pada proses reversible, setiap titik yang dilalui selalu dalam keadaan setimbang. Jadi, ada tidak terhingganya kesetimbangan yang dilalui dan waktu yang dilalui untuk setiap kesetimbangan juga sangat kecil. Contohnya seperti piston adiabatis yang tekanan luar dan tekanan dalamnya nyaris sama. Proses perubahan kalor menjadi kerja menurut hukum termodinamika kedua, yaitu semua mesin kalor yang bekerja menghasilkan usaha dengan mengkonversi kalor dari sumber kalor yang lebih tinggi atau KIHA dan membuang sebagian kalor ke reservoir yang lebih rendah temperaturnya atau KL. Artinya, tidak semua kalor dapat diubah menjadi kerja. Pasti mempunyai kebocoran dan kerugian yang disebut efisiensi. Nah, efisiensi dapat dihitung membandingkan kerja yang dihasilkan kalor yang dapat ditulis secara sistematisnya, yaitu eta sama dengan W per KH. Baik, untuk slide ini kita akan membahas mengenai siklus Carnot. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu merupakan suatu mesin yang pada prosesnya itu terjadi perpindahan kalor atau pertukaran kalor, di mana ada kalor yang masuk yaitu Q1 dan akan melakukan kerja, baik kerja yang dilakukan oleh sistem maupun kerja yang diberlakukan kepada sistem. Nah, dan akan menghasilkan dan ataupun mengeluarkan berupa Q2, Q3 ataupun Q4. Nah, jadi proses pada siklus Carnot itu terdiri atas 4 proses, di mana 2 prosesnya itu merupakan proses isotermal dan 2 prosesnya itu proses adiabatik. Nah, seperti pada gambar yang tertera pada slide, jadi untuk siklus atau proses yang terjadi dari titik A ke B itu merupakan proses pemuaian atau mengembang isotermal pada suhu T1. Nah, untuk mencari kerja pada masing-masing proses yang akan terjadi, yaitu 4 proses tersebut, yang pada bagian pertama yaitu proses dari A ke B, yaitu proses ekspansi isotermal atau pemuaian isotermal itu dapat menggunakan rumus W1 sama dengan minus Q1 sama dengan minus nRT dikali ln V2 per V1. Nah, di mana rumus ini didapatkan dari seperti yang telah dipelajari sebelumnya mengenai hukum termodinamika 1, di mana pada proses isotermal itu delta U atau perubahan energi dalamnya itu sama dengan 0. Nah, rumus yang didapat W1 tersebut diturunkan dari rumus tersebut. Berikut proses kedua, di mana proses keduanya itu proses yang terjadi dari titik B ke C,
Nah, proses itu dinamakan proses pemuaian adiabatik. Nah, proses pemuaian adiabatik ini seperti yang telah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai hukum termodinamika 1, di mana pada proses adiabatik kalornya itu sama dengan 0, sehingga untuk mencari kerja yang terjadi pada proses kedua ini, yaitu proses pada titik B ke C, dapat menggunakan rumus yaitu W2 sama dengan CV atau CV dikali T2 kurang T1, di mana T1-nya itu lebih besar daripada T2. Nah, mengapa T1 lebih besar daripada T2? Dimana kan sudah terlihat jelas pada gambar titik T1 itu lebih besar daripada T2, di mana titik T1 lebih terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan. Untuk CV-nya sendiri, CV itu merupakan kapasitas panas pada volume tetap. Berikutnya kita akan menuju pada proses yang ketiga, yaitu proses dari titik C ke D, di mana proses dari titik C ke D itu merupakan proses pemampatan atau kompresif isotermal. Nah, dari proses ini kita dapat menentukan W3-nya, di mana cara menentukan rumus W3-nya sama dengan rumus asalnya itu berasal dari seperti hukum termodinamika 1, yaitu hukum pada proses isotermal. Nah, untuk mendapatkan W3-nya itu dapat menggunakan rumus W3 sama dengan minus Q2 sama dengan minus nRT ln V4 per V3. Nah, dimana karena ini kompresif atau penyusutan, maka terjadi pengurangan volume. Maka V3 itu lebih besar daripada V4. Nah, untuk proses selanjutnya, proses yang terakhir, yaitu proses dari titik D ke titik A, di mana proses ini merupakan proses pemampatan atau kompresif adiabatik. Nah, pada proses ini sama juga penurunan rumusannya dari hukum termodinamika 1 seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi prosesnya itu kerja pada W4, yaitu W4 sama dengan CV dikali T1 kurang T2, di mana T1-nya itu lebih besar daripada T2, yaitu terjadi penurunan suhu. Nah, apabila kita ingin mengetahui total secara keseluruhan dari proses pada siklus Carnot ini, untuk satu siklus dapat menggunakan rumus W total sama dengan W1 ditambah W2 plus W3 plus W4. Ataupun apabila kalor pada masing-masingnya sudah diketahui, dapat menggunakan rumus W total sama dengan minus Q1 dikurangi Q2. Nah, untuk mendapatkan minus Q1 dikurangi Q2, dapat menggunakan penurunan rumus hasil penggabungan dari W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Kenapa sih W2-nya itu bernilai negatif? Nah, kan tadi pada proses kompresi isotermal, pada proses yang ketiga, volume V3 lebih besar daripada volume V4 yang dikarenakan terjadinya pemampatan, maka terjadi penurunan volume. Maka itu merupakan terjadinya dapat diketahui bahwa sistem itu melepaskan kalor, sehingga kalor pada sistem itu lebih kecil karena terjadinya pelepasan kalor. Untuk itu Q2 bernilai negatif. Nah, untuk slide berikutnya kita akan membahas mengenai rumus dari efisiensi kalor dari kerja mesin Carnot. Nah, dalam menilai kinerja suatu mesin, efisiensi merupakan suatu faktor yang penting, di mana untuk mesin kalor, efisiensi mesin itu
dapat disimbolkan dengan simbol yang sudah tertera pada slide berikut ini. Nah, simbol ini dibaca dengan eta. Nah, untuk menentukan itu, efisiensinya itu ditentukan dari perbandingan usaha yang dilakukan terhadap kalor masukan yang diberikan. Secara matematis dapat ditulis seperti pada slide berikut ini, di mana efisiensi mesin Carnot sama dengan kerja atau usaha dibagi Q1 dikali 100%, di mana sudah dibahas pada slide sebelumnya mengenai proses-proses pada siklus Carnot dan juga usaha total yang dilakukan dalam satu siklus itu didapatkan W total sama dengan Q1 kurang Q2. Nah, maka kita dapat menerapkan rumusan tersebut pada rumusan yang ada pada slide ini. Maka rumusnya menjadi Q1 kurang Q2 per 1 dikali 100%. Nah, dapat disederhanakan menggunakan cara matematis, yaitu menyamakan penyebutnya dengan Q1, sehingga didapatkan rumus sederhananya, yaitu efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, adapun rumus yang hanya berlaku untuk mesin Carnot, yaitu untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat dinyatakan sebagai rumus berikut ini, yaitu eta atau efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Nah, untuk keterangan masing-masing simbol atau lambang yang ada pada rumus dapat dilihat pada slide. Nah, untuk itu dari semua perumusan yang telah kita bahas tadi, adapun teorema dari Carnot yang menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang bekerja antara dua reservoir kalor yang mempunyai efisiensi lebih besar dari mesin Carnot ideal yang bekerja pada dua reservoir kalor yang sama. Nah, dari semua perumusan yang telah kita buat, maka dapat dicermati rumusan-rumusan tersebut dan memiliki beberapa simpulan. Yang pertama, yaitu semua mesin Carnot bekerja pada dua reservoir kalor yang sama yang mempunyai efisiensi yang sama. Nah, yang kedua, efisiensi mesin kalor tidak tergantung pada jenis material atau working substance yang digunakan. Dan yang ketiga, seperti pada rumusnya itu, suhu termodinamika tidak tergantung pada jenis material. Nah, karena pada penggunaan rumusannya itu tidak suhu yang digunakan itu tidak bergantung pada jenis material apa yang kita gunakan pada mesin Carnot tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai suhu termodinamika, yaitu untuk slide berikutnya. Suhu pada termodinamika dilambangkan dengan T besar, didefinisikan dari prinsip kerja mesin kalor atau Carnot. Skala suhu termodinamika ditentukan berdasarkan rumusan efisiensi mesin kalor ideal, di mana efisiensi mesin kalor paling besar yang mungkin terjadi adalah 1. Sehingga suhu terendah dari reservoir kalor yang mungkin adalah 0. Walaupun secara matematika dapat diperoleh sama dengan 1, namun secara hukum 2 termodinamika tidak ada mesin kalor yang mempunyai efisiensi 1. Karena melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, secara teoritis, suhu terendah termodinamika adalah 0. Namun, tidak akan pernah tercapai secara praktis. Karena harga dari suhu termodinamika adalah 0, maka suhu ini juga disebut sebagai suhu mutlak. Berbasis pada analisis Carnot dan studi-studi yang dilakukan terhadap perubahan kalor menjadi kerja, William Thomson atau yang disebut Kelvin, seorang ahli termodinamika, dan Planck sampai pada pernyataan hukum 2 termodinamika, yaitu
Pertama, tidak mungkin mengkonstruksi mesin kalor yang bekerja menurut proses siklik yang hanya menghasilkan perubahan kalor menjadi kerja tanpa efek lain. Dengan kata lain, tidak mungkin mengubah kalor menjadi kerja dengan efisiensi 100%. Pernyataan Kelvin dan Planck tersebut tentang hukum dua termodinamika seiring dengan pernyataan dari Clausius yang merupakan bentuk lain dari hukum dua termodinamika, yaitu